Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi di kebaktian Minggu pada siang hari ini. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat semua ya? Sehat dan sukacita. Walaupun kita tidak bertemu di gereja, kita hanya berkebaktian di rumah kita masing-masing. Tapi tetap sukacita di dalam Tuhan Yesus. Nah adik-adik, pada pagi hari ini, pada siang hari ini kakak akan bercerita firman Tuhan dengan tema jujur, dan diambil dari kitab Matius 5 ayat 37. Ya, kakak bacakan ya. Firman Tuhan Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah adik-adik, sekarang apa arti kata jujur? Siapa yang tahu? Jujur itu artinya bicara yang sebenarnya, tidak bohong ya. Jadi tidak boleh bohong, kan diajarin sama Tuhan Yesus tidak boleh berbohong. Misalnya adik-adik tuh tadi buang sampah sembarangan, pura-pura nggak tahu. Terus mama tanya apa pak? Dek, kamu tadi buang sampah ya? Enggak mah, enggak pak. Itu berbohong nggak adik-adik? Iya, berbohong. Itu namanya tidak jujur. Nah sekarang adik-adik, biar adik-adik tahu apa artinya jujur dan bagaimana kalau orang tidak jujur itu disenangin orang atau tidak, kalau orang yang jujur itu disenangin orang atau tidak. Kita lihat cerita kita pada minggu siang hari ini adik-adik ya. Yuk. Nah adik-adik, siang ini kakak akan bercerita mengenai Sakeus. Nah, kita dengarkan ya adik-adik. Di sebuah kota di Jericho, tinggallah seorang yang bernama Sakeus. Sakeus tubuhnya tidak begitu tinggi. Dia bekerja sebagai pemungut cukai. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut cukai. Pemungut cukai itu pemungut pajak bagi orang-orang di Jericho. Sebagai kepala pemungut cukai, dia tidak jujur. Dan dia disegani oleh orang-orang di Jericho. Sakeus meminta pajak kepada semua orang di Jericho berlipat-lipat kali. Yang seharusnya bayarnya 1.000 rupiah, dia minta 5.000 rupiah. Semua orang tidak menyukai Sakeus karena dia meminta uang lebih dari yang harus dibayarkan oleh orang-orang di Jericho. Semua berkata, Sakeus itu tidak jujur dalam bekerja. Sehingga semua orang membenci dia. Tidak menyukai Sakeus karena kelakuannya. Ya. Nah, suatu hari Tuhan Yesus datang ke kota Jericho bersama murid-muridnya. Tuhan Yesus disambut oleh kerumunan orang banyak yang datang ingin melihat Tuhan Yesus dan menyambut dia datang ke kota Jericho. Termasuk Sakeus. Sakeus juga dia ingin melihat Tuhan Yesus.
ia ingin bertemu Tuhan Yesus. Karena tubuhnya tidak begitu tinggi, dia tidak bisa melihat. Dia berpikir, bagaimana caranya aku bisa melihat Tuhan Yesus? Akhirnya dia berlari kencang. Dia mendahului orang-orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia ingin melihat Tuhan Yesus. Dia berlari kencang, menyusul semua orang-orang yang berkumpul berkerumun menyambut Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan adik-adik? Sakeus naik ke atas pohon. Dia memanjat pohon. Dia memanjat pohon ara yang ada di sekitar daerah situ. Akhirnya sampai di atas, Sakeus senang. Dia bisa melihat Tuhan Yesus. Sebelumnya, Sakeus belum pernah melihat Tuhan Yesus dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga belum pernah bertemu dengan Sakeus. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, "Hai Sakeus, turunlah. Aku hari ini mau menumpang di rumahmu. Aku mau datang ke rumahmu." Hah? Sakeus terkejut. Dia pikir, Tuhan Yesus kenal aku. Tuhan Yesus tahu namaku. Sakeus dengan sukacita turun dari pohon. Dia dengan sukacita turun dari pohon untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus ingin datang ke rumahnya. Akhirnya Sakeus turun dari pohon itu dengan senang hati. Tapi adik-adik, orang-orang di sekitarnya heran, saling berkata satu sama lain, kenapa Tuhan Yesus mau berteman dengan Sakeus? Tuhan Yesus mau berteman dengan orang yang berdosa, orang yang tidak jujur seperti Sakeus. Mereka bertanya-tanya satu sama lain. Sampai di rumahnya, Sakeus berkata kepada Tuhan Yesus, "Aku akan memberi sebagian dari hartaku kepada orang-orang miskin. Dan aku juga akan mengembalikan kelebihan uang pajak yang aku minta dari orang-orang di Yeriko." Semua orang senang mendengar perkataan Sakeus karena mereka akan menerima kembali sebagian uang pajak yang telah mereka bayarkan. Tuhan Yesus mendengar perkataan Sakeus. Tuhan Yesus tahu sebelum Sakeus berkata bahwa dia tidak jujur. Tuhan Yesus tahu pekerjaan yang dilakukan Sakeus itu tidak baik. Dan Sakeus mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Dan ia ingin membayar kembali uang-uang yang seharusnya tidak Sakeus terima. Sakeus bertobat di hadapan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus juga memberi pengampunan dosa kepada Sakeus karena Sakeus sudah mengakui kesalahannya. Perbuatannya yang tidak jujur telah menyusahkan orang-orang Yeriko yang membayar pajak kepada Sakeus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus memberi pengampunan dan Tuhan Yesus berkata kepada Sakeus, "Hari ini di rumah ini telah terjadi keselamatan manusia dari dosa.
karena Sakeus sudah bertobat dari perbuatannya, sudah mengakui perbuatannya di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengampuni Sakeus dari segala perbuatannya yang tidak jujur. Nah, akhirnya Tuhan Yesus memberi pengampunan dosa kepada Sakeus dan memang sebenarnya Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk memberi keselamatan. Seperti kita juga adik-adik, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Dia menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Tuhan Yesus telah berkorban dan menerima dia disalib untuk menebus dosa-dosa kita. Ya adik-adik, demikian cerita kakak. Nanti kita lanjutkan sebentar ya adik-adik. Nah, gimana adik-adik ceritanya tadi? Cerita tentang siapa tadi? Ya, Sakeus. Sakeus itu dianya orang kaya, tapi dia tidak jujur dalam bekerja. Dia minta pajak orang lebih banyak dari yang harus dibayarkan. Nah, kalau Sakeus tidak jujur, dia disenangin orang nggak adik-adik? Tidak, dia tidak disenangin sama orang. Orang pada tidak suka sama Sakeus karena perbuatannya. Nah, sesudah bertemu Tuhan Yesus dan akhirnya bertobat karena Sakeus berkata jujur kepada Tuhan Yesus dan didengar oleh semua orang Yeriko. Terus reaksi orang-orangnya gimana adik-adik? Mereka senang nggak sama Sakeus? Iya, mereka senang karena Sakeus telah jujur, telah bertobat karena dia tahu bahwa perbuatannya itu tidak baik. Nah, Tuhan Yesus juga tahu apa yang dilakukan oleh Sakeus. Makanya Tuhan Yesus datang kepada Sakeus untuk menyelamatkan Sakeus dari segala perbuatannya yang tidak baik, yang tidak jujur itu. Ya, adik-adik, jadi semua perbuatan kita yang kita lakukan tiap hari, dimanapun kita berada, biarpun kita ngumpet, itu Tuhan pasti lihat. Itu dilihat sama Tuhan. Seperti adik-adik kalau tadi ditanya sama papa, tadi kamu buang sampah? Enggak, itu kan sudah bohong. Nah, kalau kita bilang, iya pak, iya mak, aku tadi buang sampah, nah sekarang aku ambil ya, aku buang sampah di tempat sampah. Itu anak yang jujur. Jadi adik-adik, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus, tidak boleh bohong, jadi harus jujur. Kalau anak yang disayang sama Tuhan Yesus, ya anak yang baik. Nah, jadi Tuhan Yesus juga datang menyelamatkan Sakeus dari perbuatannya, dari dosa-dosanya yang diperbuat. Nah, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita manusia dari dosa-dosa kita di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa manusia. Ya adik-adik ya. Jadi sampai di sini dulu adik-adik cerita kakak. Kita sambung lagi minggu depan dengan cerita yang lain dari firman Tuhan yang diambil dari Alkitab. Ya, sampai di sini dulu adik-adik. Sampai ketemu. Salam sehat. Shalom. Tuhan memberkati.